Hari ini kita mau buat tahu putih. Ini hasilnya seperti ini. Enak dan sehat karena ini terbuat dari kacang kedelai dan kacang hijau. Tahu putih anak-anak untuk orang dewasa pun baik dan sehat karena dia dari kacang kedelai dan kacang hijau. Setelah kita goreng ya hasilnya sampai agak kering. Ini saya cuma setengahnya, juga enak setengahnya ini. Harusnya ini 2 kali ini hasilnya, ini setengah saya simpan. Nah ini hasilnya sekarang mulai yang sudah digoreng. Coba enak ini rasanya. Ini pertama-tama karena dia ada campuran kacang hijau, kacang kedelai. Kita pakainya itu kacang kedelai 150 gram. Kacang kedelai ini kita rendam dulu dengan air selama 1 malam sampai bisa mengambang itu airnya ya, lebih dari juga kacang hijaunya kita rendam juga, kita kacang hijaunya juga pakai 50 gram. Cuman kita cuma pakai 50 gram dan kacang selama kedelainya cuma pakai 150 gram. Ini kacang kedelai itu di sini ini 1 pack ini $2. Cuman isinya 37 direndam 1 malam gram. Kita cuma pakai ini hasilnya itu mengembang sudah separuhnya saja. Dia punya kacang kedelainya, lalu kita blender. Kita blender, masuk ke tempat blender. Blendernya ini harus ya agak berkali-kali gitu. Blendernya itu sehingga sampai halus. Kedelainya itu bisa berapa kali gitu ya, sari-sarinya ya. Jangan 1 kali, kalau 1 kali kacang hijaunya juga kita campurkan saja sekalian. Kita blender sekalian. Di blender bareng. Nah, blender bersama sampai di blender berkali-kali, jangan cuma 1 kali. Kalau 1 kali airnya itu 750 ml. Kacang kedelainya masih banyak sarinya ada di dalam, 750 ml, lalu kita saya tambahkan 750 sampai dia menjadi air dan di blender. Cuman mesin blender ini juga pakainya nggak boleh sambung terus, kita pakai sebentar, jangan sekali terus hidupin lagi, baru tekan lagi. Terus ini pun mesin blendernya tuh cepat sambung berkali sehingga mesinnya itu bisa agak awet. Enggak 10 menit lah, 2 kali setelah di blender tekan lagi. Kita saring ya. Kita saring, siapkan wajannya. Kita saring ini pakai saringan tahu. Saringan tahu ini halus adonannya gitu. Itu tadi. Jadi saring dan diperas sampai hasilnya dia kental, sarinya itu keluar semua. Ini sehat kalau seperti begini, karena kalau kita buat sendiri gini kita tahu campurannya enggak pakai pengawet. Setelah sarinya keluar semua, ini ampasnya ini kurang sedikit, tapi sebenarnya kan kalau kita tahu ini sehat, enggak dibuang juga enggak apa-apa, dimasak lagi pakai telur. Nah, setelah diperas ditambah sedikit tepung. Ini ampasnya ini enak Mas Yan. Rasanya ini ya, kan ampas rasanya ini misi. Nah seperti ini ya, ditambah daun bawang sedikit, tambah bumbu-bumbu gitu, dibulat-bulatnya digoreng. Nah setelah kita saring, itu dia punya untuknya itu kita angkat ya. Angkat dan tambahkan air lagi 750 cc lagi. Angkat lagi gelembung-gelembungnya itu. Lalu kita coba masak. Masak ini apinya tidak boleh terlalu gede. Apinya sedang-sedang saja dan harus diaduk terus, nggak boleh ditinggal. Harus sabar. Karena kecuali biar kedelainya benar-benar matang, kacang hijaunya juga biar benar-benar matang. Juga kalau ditinggal lu kadang-kadang dia meluap. Adonannya ini bisa meluap kalau kadang-kadang lagi ditinggal dia meluap. Nah ini aduk-aduk terus. Masak gini paling tidak itu di atas 5 menit. Supaya benar-benar matang itu dia punya
kedele dan kacang hijaunya. Aduk terus karena kalau berhenti aduk itu dia punya tepung-tepung itu bisa mengendap di bawah, jadi gosong nantinya. Ya ini kita aduk terus dengan sabar ya. Aduk lagi. Ini kadang-kadang, nah kalau ditinggal itu kadang-kadang meluap seperti ini. Nah kalau meluap seperti ini, apinya kecilin. Langsung segera dikecilin apinya. Aduk lagi, masak lagi sampai benar-benar matang. Di atas 5 menit. Kalau sudah aduk terus dibiarkan 5 menit dulu ya. Nah kita siapkan ini cuka, vinegar cuka 50 ml dan air 50 ml. Aduk-aduk. Tadi kacang yang kedelai kacang tadi itu yang sudah dibiarin sekitar 5-10 menit. Nah ini di atasnya itu bisa diambil tuh dia punya kulit ini. Kalau kulitnya itu biasanya orang buat kulit tahu itu ya seperti begini. Tapi nyimpennya agak lama, bisa agak lama gitu bisa diangkat seperti kulit tahu. Lalu kita masukkan air dan cuka tadi. Ini nanti tidak usah semua habis. Yang penting tahunya sudah bisa pecah dengan air gitu. Sudah cukup. Mungkin separuhnya aja sudah cukup. Kita tambahkan pelan-pelan sampai tahu itu pecah. Nah ini begini ya, sampai tahunya itu sudah kelihatan sebagian itu agak pecah dengan airnya, memisah gitu dengan airnya. Kalau nanti sudah pisah, kita masak lagi sebentar ya, masak lagi sekitar 3 menit gitu. Nah ini sudah pisah. Ini tahu dengan air itu sudah memisah seperti ini ya. Lalu boleh kita hidupkan kompor sebentar saja ya, berapa menit gitu. 2-3 menit, 3 menit. Dan ini sudah bisa seperti ini, boleh kita saring ke dalam cetakan. Siapkan cetakannya itu saya kebetulan ada cetakan seperti ini. Saya kasih selembar kain. Nanti itu tahunya saya cuma pakai separuh ya. Ini meskipun dipakai semua, tapi nanti saya pakainya tahunya separuh karena kalau digoreng semua nanti saya nggak ada yang makan di sini. Orangnya nggak banyak, cuma 2 orang. Nah untuk airnya itu saya tatai dengan kontainer. Lalu masukkan itu tadi adonannya ke dalam cetakan. Supaya air itu pisah dengan tahunya ini. Nah kita lempit, kita tutup. Atasnya kita tatai lagi dengan satu kontainernya seperti ini ya, kita tatai lagi. Dan untuk pemberatnya saya kebetulan ada cetakan roti, saya masukkan air supaya tahu ini
ditekan supaya air di dalam tahu itu menetes keluar. Nah, ini setelah setengah jam ya, saya buka ini hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Saya ambil separuh saja untuk mau saya goreng. Nah, ini kita potong pinggirnya. Enak loh ini tahunya. Nanti untuk masak apa-apa saja bisa. Kalau mau agak keras lagi, ditunggu. Ada orang tunggu sampai 5 jam. Sampai tahunya ini benar-benar keras. Kalau ini ya cuman baru setengah jam. Ya hasilnya seperti ini. Tapi masih bisa digoreng. Lalu boleh kita siapkan air sama kaldu jamur. Celupkan ke air dan kaldu jamur. Nah, kita goreng. Thank you ya for watching. Semoga bermanfaat. Nah, ini kita goreng ya sekarang teman-teman. Thank you.